Yang Tuhan Yesus kasihi, Oma dan juga Opa, para orang tua kami harapkan semua dalam keadaan baik, sehat, karena kita masih dalam masa pandemi, kita harus waspada ya, dan juga menjaga keselamatan diri kita, juga orang lain. Saya izin melepas masker saya, supaya saya bisa bicara dengan jelas. Bapak Ibu tetap menggunakan masker masing-masing. Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada hari ini cukup panjang. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jika kita baru membacanya saat ini, mungkin kita agak sedikit kerepotan, kecuali kalau kita membacanya secara teratur setiap hari, maka kita akan tahu keseluruhan dari kitab ini berbicara soal apa, terutama tentang perikop ini. Tapi saya akan mencoba untuk menjelaskannya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita perhatikan di dalam cerita ini bentuk cerita ya. Tetapi kita tahu bahwa cerita-cerita di dalam Alkitab itu punya berbagai pesan di dalamnya. Jadi bukan hanya sekedar cerita yang diceritakan kembali secara turun-temurun oleh orang-orang Israel, umat Tuhan. Tapi di dalamnya ada pesan yang boleh kita ambil sebagai anak-anak Tuhan yang hidup saat ini. Karena kita tahu, apalagi Bapak Ibu ya, sebagai sesepuh kami, sejarah itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita selalu ingat. Jadi jangan lupakan sejarah. Karena dari pengalaman sejarah itulah yang akan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita perhatikan kisah ini adalah kisah nyata, bukan kisah yang dibuat-buat oleh penulis Alkitab. Tapi sebuah kisah yang benar-benar terjadi. Kalau kita perhatikan mujizat itu bukan hanya dalam kitab Injil ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, oleh para rasulnya pada waktu itu. Tapi ternyata di dalam perjanjian lama itu juga banyak mujizat-mujizat terjadi. Bahwa kehidupan kita ini penuh dengan keajaiban. Dan tentunya itu dari Tuhan, bukan terjadi begitu saja. Langsung saja pada pembacaan firman Tuhan ini kita melihat beberapa tokoh di dalamnya ya. Yang pertama adalah Elisa. Elisa adalah seorang nabi Tuhan yang bekerja di pemerintahan Israel, khususnya di Israel Selatan yaitu Samaria. Karena pada waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi dua. Kemudian yang kedua adalah Raja Israel sendiri. Dan yang ketiga adalah ajudan raja. Itu sosok yang ketiga ya. Yang keempat adalah 4 orang kusta yang juga diberikan kesempatan oleh Tuhan bagaimana mereka juga boleh melihat keajaiban. Lalu orang Aram atau tentara, ini musuh Israel. Dan selanjutnya ada penunggu pintu gerbang kota. Lalu juga ada salah seorang pegawai raja. Nah itu adalah tokoh-tokoh dalam cerita ini. Alkisah begini Bapak Ibu ya, bahwa pada waktu itu terjadi suatu kelaparan yang sangat amat hebat. Ya, yang menyerang Samaria, kerajaan Israel. Sudah 7 tahun lamanya mereka menderita kelaparan. Kita bisa bayangkan ya, kalau 7 tahun kita kehabisan bahan pangan pokok misalnya beras, itu apa yang terjadi? Padahal itu adalah makanan utama kita. Dan betapa sangat menderitanya orang-orang Samaria pada waktu itu. Nah ketika mereka berada di dalam kelaparan itu dan juga serangan dari orang-orang Aram yang berusaha untuk menaklukkan daerah Israel itu, Elisa memberikan pesan dari Tuhan. Elisa katakan begini, khususnya di ayatnya yang pertama ya Bapak Ibu saudara. Itu di tengah-tengah kejadian yang sangat hebat pada waktu itu.
Elisa katakan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Itu nubuat. Nabi Elisa mengatakan, jadi sekaligus sebenarnya penguatan, penghiburan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Jangan takut, besok kira-kira seperti pukul ini, sekarang ini akan ada makanan di pintu gerbang kota. Itu nubuat, belum terjadi. Nah, kita bisa melihat di sini apa yang dijawab oleh ajudan raja itu. Ajudan raja itu mungkin mengatakan nabi ini kurang waras. Kita sudah berada di dalam kelaparan seperti ini, masih dijanjikan hal seperti itu. Kenapa tidak hari ini Tuhan berikan itu kepada kita? Itu dalam pikiran ajudan raja. Kita lihat perlahan-lahan ceritanya. Dan kita bisa melihat di situ, saudara, apa yang terjadi. Lalu ada sosok 4 orang kusta. 4 orang kusta ini ada di luar kota. Karena apa? Mereka itu diasingkan, tidak boleh bergabung dengan masyarakat. Kusta itu penyakit yang sangat amat boleh dikatakan aib, hina. Bahkan orang yang sakit kusta itu dianggap mereka itu kena kutuk. Nah, orang kusta ini, saudara, ada di pintu gerbang. Mereka sama sekali tidak tahu ya, apa yang akan terjadi. Tetapi orang-orang ini yang terdiri dari 4 orang ini, khususnya kalau kita lihat ayat 4, saudara, ada satu niatan mereka. Mari kita pergi, kita cari apa yang bisa kita lakukan. Kalau tidak, kita tunggu di sini, kita mati. Paling tidak kita harus keluar untuk mencari tahu apa yang harus kita lakukan dalam mencari makan. Kalau nanti ada tentara Aram yang bertemu dengan kita, kalau mati, matilah kita. Tapi kita tidak duduk-duduk di sini. Karena kalau kita duduk-duduk di sini saja, pasti kita mati kelaparan. Karena kota sudah sangat menderita kelaparan secara hebat. Itu 4 orang kusta. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa pelajari di dalam kisah ini banyak muatan penting yang bisa kita lihat. Kemudian saudara-saudara, kita bisa melihat apa yang terjadi setelah itu. Inilah perbuatan Tuhan. Allah Israel itu adalah Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, Allah yang tidak hanya duduk diam-diam memperhatikan umatnya, tetapi Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dari umat Tuhan pada waktu itu. Dan kemudian cerita bergulir, mengalir. Setelah itu saudara-saudara, apa yang Tuhan buat? Tidak terjadi peperangan. Tuhan menakut-nakuti tentara Aram itu dengan bunyi-bunyian. Kita bisa lihat itu di ayat 6. Tuhan menggunakan pikiran tentara Aram ini sehingga membuat mereka lari ketakutan, karena mereka mendengar di situ ada bunyi kuda, ada bunyi kereta, ada bunyi tentara yang besar, sehingga mereka kemudian berkata satu dengan yang lainnya, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah orang-orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita. Padahal tidak ada itu. Tuhanlah yang membuat mereka ketakutan dan lari. Karena pada zaman konteks Israel terbiasa ya, kalau Israel biasanya dia mengupah orang-orang di luar Israel untuk maju perang, itu biasa. Nah, tentara Aram berpikir jangan-jangan ini orang Israel mengupah tentara-tentara itu untuk melawan kita. Ketika mereka mendengar kereta, bunyi kereta, mendengar bunyi kuda, tentara yang sangat besar, apa yang terjadi saudara-saudara? Itu Tuhan yang punya mau. Dan Tuhanlah yang menggunakan pikiran orang-orang Aram itu sehingga mereka akhirnya lari ketakutan. Dan terjadilah saudara-saudara, mereka meninggalkan barang-barang berharganya.
Dan disitulah tepat orang-orang kusta menemukan, kok sepi perkemahan ini. Tentara-tentara itu sudah pergi. Dan terjadilah apa, saudara-saudara? Orang-orang kusta itu mengambil barang-barang milik berharga tentara Aram. Dan bukan hanya sampai di situ saja, kita bisa melihat keempat orang kusta ini dipakai Tuhan, orang yang hina ini. Orang yang kemudian dianggap sebagai sampah masyarakat, tidak dianggap layak untuk hidup. Mereka dibiarkan untuk mencari makan sendiri. Kadangkala keluarganya juga tidak mau melayani mereka. Tapi merekalah pertama-tama yang menikmati barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Dan juga mereka menjadi saksi hidup di mana orang-orang Aram itu, tentara-tentara itu lari. Tanpa sebab, tidak ada tentara yang datang berperang melawan mereka, mereka lari. Dan kita bisa melihat keempat orang kusta ini kemudian mereka pergi kembali, tidak hanya berpusat pada dirinya sendiri karena mereka tahu masyarakat kota itu kelaparan. Walaupun bisa saja orang-orang kusta ini dendam terhadap masyarakat yang sudah mengabaikan mereka begitu saja, tapi mereka bertekad untuk kembali dan mengabarkan bahwa banyak makanan yang bisa mereka nikmati bersama-sama dengan masyarakat. Nah, saudara-saudara, itu kisahnya, indah sekali kisahnya. Ya, ketika kita kembali ceritakan dengan bahasa yang sederhana menjadi pesan bagi kita. Dan kita bisa melihat itu, saudara-saudara. Ketika mereka pergi, mereka berseru kepada penunggu pintu gerbang dan menceritakan kepada orang-orang itu. Maka apa yang terjadi? Itu sampai ke telinga raja. Kita bisa melihat setelah itu apa yang disampaikan oleh raja. Raja mengambil, raja menyuruh mereka mengambil 2 kereta kuda, lalu kemudian tampaklah seluruh jalan itu yang tempat perkemahan itu yang ditinggalkan oleh orang Aram itu, sehingga kemudian mereka menjarah tempat perkemahan orang Aram itu. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal itu benar-benar ada dan mereka bisa nikmati itu. Dan ketika mereka melihat perwira yang menjadi ajudannya itu salah, yang telah mengabaikan firman Tuhan, ajudan raja itu akhirnya mati diinjak-injak oleh orang-orang Israel karena kekhawatirannya dan keraguannya menerima firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu kisahnya. Sehingga pesan ini bagi kita sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, ketika kita mendengar firman Tuhan dan janji Tuhan, janganlah menutup hati. Terimalah itu dan bersabarlah. Itu yang pertama. Ajudan raja tidak percaya sama sekali. Mana bisa, kita masih kelaparan, mana bisa besok ada makanan. Dia tidak percaya itu dan mengindahkan apa yang disampaikan Nabi Elisa. Janganlah jadi seperti ajudan raja. Karena pada dasarnya kehidupan kita ini diberkati Tuhan. Kalau kita belajar dari pengalaman kehidupan kita, dari awal kita hadir dalam dunia ini sampai pada detik ini, bukankah Tuhan banyak melakukan perkara bagi kita? Sehingga itulah yang harusnya meneguhkan hati kita. Belajar bersabar, belajar mendengarkan firman Tuhan dengan benar dan percaya. Kemudian yang kedua adalah kita belajar dari orang-orang kusta, bahwa kadangkala hidup tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita menjadi orang yang dianggap orang yang hina, orang yang tidak berstatus, orang yang mungkin pekerjaannya dibandingkan dengan orang lain tidak ada apa-apanya. Tapi belajarlah seperti orang kusta yang tetap memiliki pengharapan, tetap bekerja, tetap bergerak, tidak pasif.
Sehingga dari apa yang kita lakukan itu Tuhan pasti akan memberkati. Orang-orang kusta ini sungguh sangat diberkati. Mereka punya niatan, mengapa kita harus tinggal diam-diam di sini, duduk-duduk di sini? Sama saja. Kita tetap mati, kita keluar pun ya untuk melakukan sesuatu, mungkin juga kita akan mati, tapi paling tidak kita tetap bekerja. Bergerak. Ya, mereka tidak punya pekerjaan. Yang pasti adalah kita mau mempunyai tekad untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat ini. Paling tidak siapa tahu di jalan kita mendapatkan sesuatu untuk bisa kita makan, dan juga paling tidak untuk diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat kota yang sedang kelaparan. Mereka punya pemikiran yang sangat luar biasa. Orang-orang lemah. Sehingga kita belajar dari keempat orang kusta ini, janganlah jadi orang yang selalu putus asa dalam kehidupan ini dan tidak melakukan apa-apa. Ya, Bapak Ibu Saudara sebagai lansia pasti tahu pengalaman hidup masa lalu seperti apa ketika Bapak Ibu masih muda sampai pada usia ini. Bahwa ketika semakin banyak kita bergerak, semakin kita sehat daripada kita duduk-duduk diam. Semakin kita terus ya, walaupun dalam usia lansia yang mengalami penurunan dalam banyak hal, semakin mendalami firman Tuhan, semakin hidupnya tenang, semakin hidupnya merasa lebih tenang ya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak membaca firman Tuhan, apalagi berdoa. Bapak Ibu punya pengalaman itu, lanjutkan itu dalam kehidupan masa tua ini. Belajar seperti orang-orang kusta. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika orang-orang kusta itu sungguh-sungguh bertekad paling tidak untuk melakukan sebuah upaya, Tuhan memberikan lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Mereka boleh menjadi saksi pertama tentang bagaimana tentara Aram itu ketakutan, lari. Mereka mungkin heran, apa yang terjadi? Tetapi setidaknya itu boleh menambah iman mereka kepada Tuhan. Bahwa ini cara Tuhan untuk memberi makan umatnya. Dan mereka dipakai Tuhan menjadi alat dalam tangan kasih Tuhan itu. Hal yang ketiga adalah tidak boleh egois. Perhatikan juga kepentingan orang lain. Jangan berpusat pada diri sendiri. Karena ketika kita berpusat pada diri sendiri, kita akan mati. Ya, walaupun kita hidup. Tapi bagikanlah itu juga kepada orang lain. Pikirkan juga perasaan orang lain, pikirkan juga pikiran orang lain. Jangan hanya terpusat pada diri sendiri. Maka kita akan hidup. Yakin itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Perekonomian kita mungkin boleh dikatakan boleh runtuh ya, tapi semangat tidak boleh. Semangat untuk memberikan dukungan moral paling tidak, kalau kita tidak bisa memberikan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita karena kita terbatas. Paling tidak memberikan doa. Karena banyak orang susah saat ini. Jangan hanya berpusat pada diri sendiri. Dan kalau kita bisa melakukan sesuatu hal untuk membantu orang lain, itu lebih baik. Dan itu dilakukan oleh orang-orang kusta. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka hanya punya mata melihat. Mereka punya mulut untuk mengatakan hal yang baik kembali lagi kepada masyarakat tentang apa yang mereka lihat, dan itu diberkati Tuhan. Ya, jadi kita bisa melakukan apa saja, walaupun kita lemah, memberikan dukungan kepada orang lain, memberikan kekuatan pada orang lain. Kemudian kita bisa melihat di sini apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara, bahwa ketika mereka kembali lagi dan memberitakan itu, maka raja pun menyambut dengan baik. Ya. Nah, sehingga inilah yang kemudian terjadilah nubuat itu, digenapi karya Tuhan itu, bahwa ada yang dikatakan Elisa pertama ya, sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ya. Tepung-tepung yang terbaik, makanan-makanan yang terbaik yang Tuhan sediakan, walaupun melalui tentara Aram itu, tapi Tuhan punya maksud untuk melepaskan masyarakat Samaria dari kelaparan. Kisah yang sangat indah, yang penuh dan syarat dengan makna yang
sangat penting bagi kita. Dan inilah yang akan kita bawa pulang dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang berpengharapan. Tetap miliki optimisme dalam kehidupan kita. Sabarlah terhadap janji Tuhan. Memang kehidupan ini tidak seperti apa yang kita harapkan, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Kami juga perlu belajar dari para orang tua, Bapak Ibu, tentang hal ini. Pasti pengalaman iman ini Bapak Ibu sudah alami saat ini. Bagikan itu kepada generasi berikutnya. Kabarkan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, jangan disimpan sendiri. Berikan dukungan, support, dan tetaplah terus bergerak. Bergerak bukan hanya untuk kesehatan kita, tapi juga untuk kesehatan mental, kesehatan rohani. Ya, tetap tekun berdoa, tetap tekun pada firman Tuhan, dan tetap menjadi pribadi yang baik bagi semua orang. Maka lihatlah apa yang akan Tuhan buat bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ceritakan itu, ya. Damai sejahtera Tuhan itu luar biasa bagi kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi negara saat ini yang masih dalam pandemi dan begitu banyak musibah-musibah yang terjadi baru-baru ini, kapal selam telah dinyatakan tenggelam dengan 53 awak, meninggalkan keluarga yang sangat amat berduka bahwa mereka dinyatakan tidak akan pernah kembali lagi. Mereka berpatroli selama-lamanya oleh karena tenggelamnya kapal mereka ini. Bahwa itu menjadi suatu hal yang sangat mendukacitakan kita. Marilah kita menjadi pribadi yang boleh mengembangkan kebaikan, penguatan, penghiburan bagi semua orang, dan mendoakan mereka agar mereka tabah dalam kehidupan ini. Karena pasti apa yang Tuhan buat itu baik bagi negara kita dan bagi semua anak-anak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan Bapak, Ibu, Saudara dalam perjalanan hidup. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.